Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Raja Firaun merupakan salah satu makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Firaun dengan sombongnya mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa dirinya bukanlah sang pencipta, seperti yang didengungkan kepada kaumnya. Raja Firaun tewas bersama bala tentaranya, tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa. Nabi Musa bersama kaumnya menyeberangi lautan setelah laut terbelah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Musa bersama kaumnya menyeberangi lautan, Raja Firaun melihat hal itu dan nampak sedikit terperangah akan terbelahnya laut. Raja Firaun saat itu sempat akan memberhentikan kudanya dan akan berbalik arah. Namun, pada saat yang sama, malaikat Jibril datang bersama kudanya dan mengiringi kuda Firaun agar memasuki lautan yang terbelah itu. Di luar kendali, kereta Raja Firaun berlari ke arah tengah lautan dengan diikuti para bala tentaranya. Bala tentaranya mengira Raja Firaun memimpin komando untuk mengejar Nabi Musa. Sementara itu, Nabi Musa dan kaumnya yang telah tiba di tepian laut kemudian diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut hingga laut kembali menyatu dan menenggelamkan Raja Firaun dan bala tentaranya. Saat Raja Firaun terombang-ambing dan tenggelam di lautan, saat itulah dia menyadari kedudukannya, dia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Raja Firaun menyatakan keimanannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 90. Hingga Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan, melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Pada detik-detik akhir inilah, kemudian malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpalkannya ke mulut Raja Firaun. Kesombongan dan kecongkakan dari Firaun itulah yang membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka, saat terdapat tanda-tanda Firaun akan bertobat, dan malaikat Jibril takut Allah akan mengampuninya, malaikat Jibril kemudian menyumpal mulut Firaun, agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, sewaktu Allah menenggelamkannya Firaun, dia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan, kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan. Lalu memasukkannya ke dalam mulut Firaun, karena takut dia diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kekufuran dan kedoliman Firaun sudah sampai pada puncaknya. Sampai-sampai Nabi Musa berdoa agar Firaun tak diterima taubatnya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman, hingga mereka melihat siksa yang pedih." Quran Surat Yunus, ayat 88. Demikian kisah dari tenggelamnya Raja Firaun, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.